أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala, terutama atas nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan mengerucut kepada satu Tuhan yang selalu kita ucapkan, La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di alam semesta ini kecuali Allah. Dan kita jadi tahu tujuan kita hidup. Mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Mana yang boleh kita nikmati, dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Dan dengan ini kita punya panduan hidup. Dan tentu ini akan membawa kepada kebahagiaan. Serta juga puncaknya di akhirat nanti kita akan dibalas dengan surga yang abadi selamanya dengan kenikmatan. Nikmat ini harusnya kita syukuri dan kita jaga. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang semisal dengan kita manusia yang belum mendapatkan hidayah Islam dan iman. Oleh karena itu, kita harus syukuri nikmat ini dan dijaga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan sampai meninggal dunia atau kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya dengan tujuan mengejar apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah ini meliputi segala sesuatunya. Meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pelipat gandaan, balasan pahala, dan juga solusi dari permasalahan. Saudaraku siman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada buku 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah. Dan kembali kita ingatkan, walaupun kita akan masuk insyaAllah di poin ke-25, masalah mati syahid di jalan Allah, namun setiap muslim tetap harus diingatkan, dimulai dari judul buku ini, karena ini pertemuannya sebulan sekali, maka terus diingatkan bahwasanya memang ada Allah subhanahu wa ta'ala siapkan dan janjikan, dan ini disiapkan dari jauh sebelum kita diciptakan. Ada surga yang abadi dengan kenikmatan bagi para orang-orang yang beriman dan patuh, dan ada neraka sebagai tempat hukuman dan penyiksaan bagi para pembangkang. Tidak akan pernah ada orang yang bisa luput dari kedua tempat ini. Kalau dia patuh beriman, meninggal dalam keadaan tersebut, maka dia akan mendapatkan surga abadi, dan di sana kepemilikan juga abadi. Kalau di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, kita hanya punya kepemilikan sementara. Anda punya BPKB misalnya, atau surat sertifikat tanah, atau apa sajalah yang kita biasa anggap sebagai harta dunia, maka itu sementara. Begitu kita meninggal dunia menjadi hak orang lain, hak ahli waris. Lalu kemudian mereka pun menjualnya, membaginya, dan seterusnya akhirnya pindah ke tangan orang-orang lain. Tapi di surga nanti, sekali kita mendapatkan istanah itu, pakaian-pakaian sutra itu, kebun-kebun itu, dan segala macam fasilitasnya, maka itu selalu Allah ikutkan setelah menyebutkan surga dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Maka ini kepemilikan abadi. Sementara neraka pun sama bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, maka akan khalidina fiha, kekal juga selamanya dalam siksaan tersebut, dan tidak ada kematian. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, la yadhukunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan rasakan kematian kecuali mati yang pertama saja di dunia. Kecuali usatul mu'minin, orang-orang mukmin yang dosanya lebih banyak daripada amal solehnya sehingga dia harus masuk neraka dulu, baru mereka nanti akan dikeluarkan menuju ke surga. Itu hanya sementara. Tapi ada yang kekal, sebagaimana sudah kami sebutkan tadi, ya, orang-orang kafir, munafik, dan musyrik. Kita sekarang sedang berbicara lingkup orang-orang mukmin yang berbuat dosa, yang harus mampir ke neraka terlebih dahulu. Kalau bisa tidak mampir, kenapa?
kita harus mampir ke neraka tersebut. Sementara memang tempat siksaan yang sangat menyedihkan, ya. Dan digambarkan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW bagaimana susahnya dan bagaimana pedihnya siksaan nanti di sana. Minuman mereka nanah, ya. Minuman mereka darah dari penghuni neraka. Mereka diberikan air panas yang mendidih yang membuat kulit mereka terkelupas. Ya, mereka diberikan pukulan-pukulan dengan besi yang tajam, ya, dengan segala macam jenis siksaan. Dan ini sudah kami bedah panjang lebar. Kalau Bapak Ibu kembali ke playlist YouTube, bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka, sudah ada 33 bab khusus membahas tentang masalah neraka dengan segala macam jenis siksaannya. Yang harusnya setiap muslim selalu peduli membacanya supaya dia hati-hati tidak terjerumus dalam neraka tersebut. Nah, di antaranya yang kita bahas pada kesempatan ini. Pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian, kita sudah membahas poin ke-24, yaitu masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana sudah kita jelaskan kalau jihad ini adalah amal ibadah yang sangat mulia. Dan jihad bukan tujuannya membuat kerusakan di muka bumi, tapi untuk justru menegakkan kebenaran dan membela kebenaran. Sekarang ini umat Islam lagi banyak diserang dan disoroti oleh orang-orang non-muslim supaya mereka meninggalkan istilah jihad. Mereka tidak mau menggunakannya karena dicap sebagai orang yang kalau bicara jihad teroris atau garis keras atau apa sajalah istilahnya. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu bab agung dari bab-bab ibadah dalam agama kita yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Sudah panjang lebar kita jelaskan dalil-dalilnya pada kesempatan yang lalu. Bahkan statement Abu Bakar sangat jelas, jangan kalian pernah tinggalkan jihad, karena kalau kalian tinggalkan maka kalian akan masuk dalam kehinaan atau kehinaan. Di sini bukan untuk kita menyebarkan kerusakan. Sudah kita sebutkan adab-adab dan tata krama jihad pada kesempatan yang lalu. Nabi SAW melarang mutilasi musuh, tidak boleh membunuh wanita, anak kecil, orang-orang yang sudah menyerah, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh membunuh hewan-hewan, dan segala macam hal adab-adab yang sudah kita jelaskan. Tapi dia digunakan justru untuk membela kalau umat Islam sedang tertimpa kezaliman, ya, atau agama sedang dicoreng, ya, atau memang kita akan menyebarkan agama Islam ke satu lokasi setelah menawarkan kepada mereka Islam. Kalau mereka menolak baru mereka bayar upeti, kalau mereka nolak baru kemudian terjadi peperangan. Itu pun kalau mereka sudah menyerah, tunduk dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah konsepnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nabi SAW tidak pernah membebaskan satu lokasi, baik itu Khaybar di masa beliau atau kota Mekah yang ditaklukkan dengan kekuatan full. Tidak ada setelah Islam menguasai lalu Nabi SAW paksakan kalian harus masuk Islam, kalau tidak akan kami bunuh. Tidak ada sama sekali. Ya. Mereka tunduk dengan hukum Allah, mereka ingin perdamaian maka dikasih perdamaian dan tidak dipaksakan untuk menganut agama Islam. Itulah indahnya jihad dalam Islam. Dan sudah kita jelaskan juga dan kita tepis kembali, kita ingatkan, tidak benar orang-orang yang menggunakan kata-kata jihad kemudian menyalahgunakannya dengan membom dirinya, dengan membuat kerusakan, mengganggu para turis yang datang ke negara-negara Islam dengan alasan mereka orang kafir. Ini semua tidak ada satupun di antara ulama mu'tabar, ulama yang memang bisa jadi rujukan yang membolehkan semua itu. Kalau orang bom dirinya, maka dia berarti mati bunuh diri, bukan mati syahid. Walaupun ada sebagian orang berusaha memaksakan itu mati syahid. Tapi tidak pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada di antara mereka berdalil karena ada sahabat yang sempat minta dilemparkan dirinya menuju ke dalam benteng musuh. Padahal ini bukan melempar dirinya untuk dibunuh. Dan terbukti sahabat itu tidak terbunuh memang. Beliau dengan kekuatan fisiknya berhasil menembus benteng musuh pada saat dilempar ke dalam dan akhirnya membuka pintu gerbang untuk kaum muslimin. Walaupun di akhir peperangan beliau mati syahid. Tapi di saat dilemparkan tidak mati syahid. Dan ini bukan dalil sama sekali untuk membolehkan orang bom bunuh diri. Nah, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada kesempatan ini. Di poin ke-25-nya masih berhubungan dengan jihad, yaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang membahas teman-teman sekalian jenis mati yang terbaik. Kalau kita semua yakin kita akan meninggal dunia sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad bahwasanya kematian yang kalian lari darinya pasti akan datang menemui kalian. Dan sudah terlalu banyak jutaan orang manusia seperti kita yang kita bisa saksikan kuburan-kuburan mereka sekarang. Setiap kita lewat di kuburan kita lihat gundukan tanah dan batu nisan
Tetapi sebenarnya di dalamnya ada manusia-manusia seperti kita. Mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih berprestasi secara duniawi. Atau mungkin juga ukhrawi. Lebih berprestasi, tapi mereka sudah meninggal dunia. Kita pun begitu. Setiap orang di antara kita sedang melangkah masing-masing menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh ke liang lahat tersebut. Islam datang memandu, toh juga kalau mau mati, maka kalau mau mendapatkan mati yang terbaik, maka ada mati namanya mati syahid. Dan mati syahid ini adalah mati karena Allah subhanahu wa ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau di medan perang, atau ada beberapa jenis mati juga dianggap syahid walaupun dia lebih rendah derajatnya daripada orang yang mati di medan perang, sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita sedang membahas mati yang sangat mulia dan berharaplah agar menjadi salah satu dari mereka. Karena toh kita juga akan meninggal. Dan ini butuh ketulusan hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man talaba syahadata bisidq, ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi." Siapa yang betul-betul tulus dalam hatinya mengharapkan mati syahid, maka Allah akan berikan dia kedudukan orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dan orang yang mati syahid betul-betul orang yang ikhlas sekali. Memang dia mau mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sejarah peperangan sudah menjadi sebuah fakta dan data. Selalu orang yang mati syahid lebih sedikit. Dari masa Nabi SAW. Bayangkan teman-teman sekalian, peperangan di masa dulu bukan kayak sekarang. Kalau sekarang orang dari jauh tembak-tembakan. Peluru sangat jauh, bisa 1 kilometer, bisa lebih jauh daripada itu sudah cukup untuk bisa membunuh orang. Kalau masa dulu orang pedang dengan pedang berhadapan, maka secara persentase harusnya volume orang yang meninggal di masa dulu lebih besar, gitu. Karena orang hadap-hadapan dengan pedang, mungkin kalau kita berhasil menangkis yang dari depan kita, belum tentu yang dari kanan, dari kiri, dari belakang bisa saja membunuh kita. Tapi subhanallah di perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin yang pergi berperang? 314 orang. Yang mati syahid berapa? 60 orang. Kenapa enggak semuanya mati? Begitu juga di perang Uhud, 700 kaum muslimin yang meninggal mati syahid hanya 70 orang, 10%-nya saja. Padahal orang pada saat itu luar biasa. Bahkan umat Islam di pertengahan peperangan sempat terkalahkan. Begitu juga di perang Khandak atau perang Parit biasanya orang bilang. Perang Ahzab, nama lainnya yang Allah namakan dalam surah nomor 33 dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab. Kelompok-kelompok yang datang menyerang dan mengepung Madinah. Tidak ada korban dari kalangan muslimin kecuali luka sedikit. Ada yang mati syahid yaitu Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, tapi itu meninggal setelah selesai peperangan Khandak. Jadi dihitung jari orang yang mati. Kemudian juga pembebasan kota Mekah, 10.000 pasukan muslim masuk. Gak ada korban di antara muslimin. Di perang Hunain melawan suku Hawazim setelahnya ada korban tapi sedikit sekali dari suku Aslam. Mereka jadi korban dan bisa dihitung jari juga yang mati. Di perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW, tidak ada korban di antara muslimin sama sekali. Bahkan bangsa Romawi tidak berani keluar untuk menghadapi Nabi SAW karena Heraklius, raja mereka, sempat masuk Islam beberapa tahun sebelumnya pada saat Nabi SAW mengirim surat untuk mengajak dia masuk Islam. Namun dia murtad, meninggalkan karena tidak mau kehilangan kerajaannya. Tidak mau kehilangan kerajaannya. Dan dia mengakui itu. Makanya dia mengatakan kepada utusan Nabi SAW, pulanglah ke Madinah, sampaikan kalau aku beriman kepada Nabi, dan andai saja aku berada di sisi kakinya, dekatnya, maka aku akan mencuci kakinya, karena memuliakan Nabi SAW. Lalu pada saat utusan Nabi SAW balik, kata Nabi SAW, dia telah berdusta. Dia telah meninggalkan kebenaran agama ini demi untuk kerajaannya. Karena dia takut nanti kalau dia diantarkan masuk Islam, para pendeta, para pastor semua menolak, dan ini terjadi pemberontakan di kerajaannya. Nah, waktu pengepungan wilayah Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia, maka Heraklius tidak mau keluar dan mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, padahal pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya 30.000 orang, sementara jumlah mereka dalam benteng mereka 250.000. Mereka tidak mau keluar. Heraklius mengatakan, saya tahu benar ini adalah seorang nabi. Kalau kalian keluar pasti kalian akan kalah. Jangan hadapi dia. Maka mereka pun bertahan untuk tidak keluar dan akhirnya kemenangan di tangan muslimin. Jadi bisa dihitung jari intinya orang yang mati syahid. Itu betul-betul orang yang tulus sekali. Ya. Berapa banyak orang yang berusaha mendapatkan mati syahid tapi belum dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling jelas Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Waktu beliau mau meninggal di atas ranjangnya, beliau menangis, terisak-isak. Karena sudah mau datang ajal, sudah lemas sekali badan, sudah sakit. Lalu orang-orang tanya, kenapa Anda menangis? Dia mengatakan,
Tidak ada satupun celah di tubuhku kecuali ada luka karena berperang di jalan Allah. Sabetan pedang, panah-panah, tombak. Karena selalu hidupnya perang dan selalu saja beliau menjadi panglima perang. Dan belum pernah kalah dalam peperangan, subhanallah. Tapi Allah takdirkan tidak mati. Ya, di medan perang. Matinya di atas ranjang. Maka beliau menangis karena itu. Tapi sebagian ulama menanggap ini mengatakan karena dia tulus ingin mendapatkan mati syahid, maka seperti hadis tadi yang saya bacakan, siapa yang mengejar dan berharap mati syahid ikhlas karena Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kedudukan syuhada walaupun mati di atas ranjangnya. Para ulama menyusun dalam buku-buku hadis bab khusus tentang masalah mati syahid sebagaimana akan kita bacakan nanti insyaallah dari buku Sahih At-Targhib Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan ditelusuri hadisnya dan dikeluarkan hanya hadis sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun sebelumnya saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis bagian-bagian bukunya. Itu ada di halaman 43. Di poin 25 tentang langkah cerdas selamat dari api neraka adalah syahid di jalan Allah. Lalu beliau mengangkat hadis Nabi SAW dan hadis ini ada footnote di situ ya. Di halaman setelahnya halaman 44 hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Bunyinya kata Nabi SAW, "Lisyahidi 'indallahi sab'u khisal. Yughfaru lahu fi awwal daf'atin min damihi wa yara maq'adahu minal jannah wa yuhallu hullatal imani wa yuzawwaju wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain. ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته." Terjemahannya, seorang yang mati syahid akan mendapatkan 7 kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk membaca 7 poin ini, teman-teman sekalian kembali saya ingatkan, tidak ada satupun ibadah di dalam agama Islam kecuali pasti dijanjikan janji positif. Apakah itu sunnah atau wajib? Ibadah sederhana atau ibadah yang berat untuk dilaksanakan. Semuanya punya keutamaan. Dan Anda punya hak dalam Islam untuk menanyakan kalau saya kerjakan ibadah ini saya dapat apa? Itu dibolehkan. Bahasa ceramah biasanya fadilah. Dan kami pun menyarankan dalam majelis ini dan majelis-majelis kami yang lain, usahakan sebelum Bapak Ibu mengerjakan jenis ibadah tertentu yang mau dikerjakan, ya, itu sebelum mengerjakannya baca dulu keutamaannya. Itu nanti akan membuat kita lebih semangat dalam mengerjakannya dan juga kita bisa konsisten istiqamah menjaganya. Mau sholat malam, jangan sholat malam sampai baca keutamaannya. Sekarang alhamdulillah handphone kita menjadi perpustakaan berjalan. Kita tinggal ketik di Google, kalau mau baca artikel keutamaan sholat malam, kita akan temukan sekian banyak tulisan para ulama dan dai tentang masalah keutamaan sholat malam. Ingin dengarkan audio atau melihat visualnya, tinggal lihat di Instagram, Facebook, TikTok, dan segala macam media yang ada sekarang. Kita akan temukan banyak sekali di antara dai-dai kita dengan berbagai macam bahasa juga menyampaikan tentang masalah itu. Maka kita akan termotivasi untuk mengerjakan. Cukup 5 menit saja. 5-10 menit dengarkan atau baca, kita akan termotivasi untuk ya mengerjakan dan bisa konsisten atau istiqomah menjaganya. Nah itu penting sekali. Dalam semua ibadah begitu. Ingin rajin sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, haji dan umroh, apa saja. Di antaranya jihad. Makanya di sini penulis memilih hadis. Tentu banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaan jihad sebagaimana atau mati syahid yang akan kita jelaskan nanti insya Allah. Namun di sini disebutkan salah satunya. Kalau orang mati syahid akan mendapatkan 7 kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau mati nanti, dan Allah karuniakan mati syahid, maka akan mendapatkan ini dipastikan asal dia ikhlas karena Allah. Disebutkanlah, yang pertama diampuni dosanya pada tetesan darah yang pertama. Pada saat pertama sekali darahnya netes, maka di saat itulah ya, dia akan diampuni semua dosa-dosanya. Tidak terkecuali. Kalau dosa diampuni berarti tidak akan ada hukuman. Tidak ada hukuman, tidak masuk neraka, berarti akan masuk ke dalam surga. Itu maknanya. Ya. Awal sekali darahnya netes. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan Ustaz nggak mudah untuk bisa masuk medan perang, dibunuh oleh musuh, mungkin dipenggal kepalanya, mungkin ditusuk badannya. Saya berikan sebuah kaidah sederhana. Teman-teman sekalian fahami, di detik itu, di waktu itu, kalau ajal Anda datang pasti akan Anda mati. Mau nggak mau? Itu dulu poin pertama. Poin yang kedua, kalau orang yang sedang mati tidak lagi mengetahui dan merasakan apa yang menjadi penyebab dia mati.
Misalnya penyakit kronis, misalnya ditabrak kereta api kepalanya hancur, misalnya di atas pesawat meledak nggak ditemukan potongan badannya, misalnya tenggelam di lautan dicabit-cabit oleh ikan dan hewan air tubuhnya misalnya. Dengan orang yang mati di atas ranjang, mati biasa saja, yang biasa kita lihat orang mati di ranjang rumah sakit atau di rumahnya, sebenarnya semua itu hanya merasakan satu, sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Dan kata Nabi SAW cuma dua keadaannya. Kalau dia orang beriman, maka akan lebih mudah keluar daripada air yang keluar dari mulut kendi. Itu saja poinnya. Semua orang beriman akan sama. Dan orang kafir akan sulit. Kata Nabi SAW, karena ruhnya berantakan di tubuhnya, dan Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal, bagaimana dahsyatnya kalau kalian melihat pada saat malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir, karena menghantam wajah dan bokong mereka sambil mengatakan, rasakanlah pedihnya api neraka. Maka ruhnya, kata Nabi SAW, berantakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Lalu malaikat menarik dengan keras, ibaratnya ya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Hanya itu keadaannya. Jadi orang yang dipenggal lehernya, orang yang ditusuk badannya, teman-teman kita sekarang di Palestina, di Gaza, di Rafah, semoga Allah berikan mereka kemerdekaan dan kemenangan. Allahumma amin. Itu mereka tidak rasakan lagi bom yang menimpa rumahnya, runtuhan yang menimpa tubuhnya, atau apalah peluru-peluru yang sampai menembus tubuh mereka. Tidak dirasakan lagi. Yang mereka tahu, di saat itu ajalnya datang, malaikat mereka lihat mencabut ruhnya, orang beriman akan mudah, orang kafir akan sulit. Selesai. Itu saja poinnya. Lalu kalau kita paham ini, untuk apa kita takut? Waktu Nabi SAW melihat jenazahnya pamannya Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud, semuanya darah, karena dimutilasi. Hidungnya dipotong, ya dadanya dibelah oleh Hindun, dia suruh Wahsy pada saat itu melakukannya, walaupun nanti Hindun sama Wahsy pembesar kota Mekah masuk Islam. Ya. Tapi itu di masa awal-awal Islam. Waktu melihat itu Nabi SAW menangis, terus sedih melihat pamannya secara fisik itu. Sampai kata Umar, saya tidak pernah lihat Nabi sedih seperti sedihnya pada saat itu, karena tidak tega melihat jasadnya Hamzah. Tapi Jibril AS datang pada saat itu lalu menyampaikan wahyu. Lalu Nabi SAW sampaikan mengatakan, sungguh aku diperlihatkan sekarang Hamzah sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Artinya walaupun secara fisik dia begitu, tapi dia ini adalah pimpinan para syuhada dan sedang menikmati semua itu di sana. Nanti akan kita jelaskan bagaimana orang-orang yang mati syahid, separah apapun teman-teman sekalian kerusakan fisiknya, sekejam apapun prosesi pembunuhannya, kematiannya, tetap kata Nabi SAW tidak merasakan kecuali seperti cubitan saja. Begitu dalam hadis yang sahih, hanya seperti cubitan. Dan kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal dunia berharap kembali lagi ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Berharap kembali hanya untuk merasakan itu, tusukannya, penggalannya, kena pelurunya. Mereka berharap kembali untuk merasakan itu karena besarnya keutamaan yang mereka dapatkan, supaya mereka terbunuh lagi. Nanti akan kita bacakan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah itu tentunya. Jadi diampuni dosanya, seluruh dosanya dimaafkan. Yang kedua, ia melihat tempatnya di surga, ya. Langsung diperlihatkan istananya di surga. Kemudian yang ketiga, ia akan diberikan pakaian iman. Maksudnya, dia akan diberikan pakaian yang penuh dengan cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Kalau tadi diperlihatkan tempatnya di surga, maksudnya langsung diperlihatkan, ini loh istanamu di surga, sehingga dia langsung terhibur pada saat itu. Sebenarnya ini terjadi pada semua orang beriman, tapi orang-orang yang mati syahid lebih mulia lagi, karena mereka melihat derajat tertinggi di surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka sahabat sempat sedih mendengarkan hadis ini, karena mereka ketakutan, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW waktu masuk rumah melihat Aisyah sedih, lalu kata Nabi SAW, ada apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah dari sabda anda ini, siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya, dan siapa yang benci bertemu Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Ini berarti menandakan kalau kita takut mati, benci bertemu dengan Allah, karena kan orang harus mati dulu baru bisa bertemu dengan Allah. Kata Nabi SAW, bukan begitu wahai Aisyah. Tetapi kalau orang beriman akan meninggal dunia, sebelum dicabut ruhnya beberapa saat, Allah datangkan para malaikat untuk memperlihatkan kepadanya amal-amal solehnya. Selama anda bertahan insya Allah dalam keimanan dan Islam seperti ini, pada saat kita mau meninggal, toh juga akan kita lalui. Nanti akan ada malaikat sebelum roh kita dicabut, di titik-titik terakhir akan diperlihatkan seluruh amal yang pernah kita kerjakan. Ini loh,
amal yang kau sholat, puasa, majelis ilmu, sedekah, haji dan umroh, apalah kalau orang yang sempat berjihad dan segala macam, ini loh semua diperlihatkan. Ya, diterima semuanya misalnya, diterima ini loh. Dan dengan ini kau akan masuk surga, diperlihatkan istananya di surga. Maka dengan itu kata Nabi SAW, dia rindu ingin bertemu dengan Allah, ingin segera mati. Dan dengan itu akhirnya dia tidak takut menghadapi malaikat maut. Karena dia tahu begitu dicabut ruhnya hitungan detik, dia akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan itu. Maka Allah, karena dia rindu ingin mati, ingin bertemu Allah, Allah rindu juga bertemu dengannya. Kalau orang kafir sebaliknya, orang munafik, orang musyrik, wa na'udzubillah, maka sebelum dicabut ruhnya, ada malaikat datang memperlihatkan semua dosa-dosanya. Ini loh dosa-dosamu. A, B, C, D, semua dosa diperlihatkan. Kemudian setelah itu, karena ini kau akan masuk neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Karena dia ketakutan melihat neraka tersebut. Dia tahu ini hitungan detik. Dicabut ruhnya akan masuk ke neraka itu. Akan disiksa nantinya. Maka, walaupun mulai kuburan dulu, tapi tetap akan disiksa. Dan akan masuk ke neraka yang abadi selamanya. Maka dia pun benci ingin bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Itu seperti itu penjelasan. Jadi orang beriman pun akan melihat tempatnya di surga. Tetapi, orang-orang mati syahid akan lebih gembira lagi. Dan lebih semangat. Ya. Karena memang detik-detik pada saat darahnya lagi ngucur, dia sedang sakarat, justru itu dia butuh hiburan yang membuat dia tenang dengan pengorbanannya. Maka diperlihatkanlah istananya di surga, maka pada saat itu dia pun rindu ingin supaya masuk ke dalam surga. Dan ini memang sering terjadi ya, atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinukil kisah tentang Asia, istri Firaun yang beriman, karena Firaun benci sama dia karena dia beriman pada Musa, akhirnya disiksa dan akan dibunuh. Pada saat dia akan dibunuh, maka dia pun mengatakan, ya Allah nukil dalam Al-Quran, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkanlah bagiku istana di surga. Karena beliau tinggal di istananya Fir'aun di dunia. Seorang ratu berharap juga dikasih istana di surga. Maka diperlihatkan oleh Allah SWT untuk Asia istana tersebut. Maka dia tersenyum. Fir'aun pun tambah marah sambil mengatakan, perempuan ini sudah gila. Saya akan bunuh dia tapi dia malah tersenyum. Lalu dibunuh, lalu mati syahidlah Asia. Yang merupakan pimpinan, salah satu pimpinan wanita di surga gitu kan. Tapi itu diperlihatkan di surga. Nah seperti itu keadaan akan diperlihatkan tempatnya di surga. Dan dalam hadis yang lain disebutkan juga kalau orang-orang yang akan masuk surga, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk, itu akan lebih mengenal istana di surga daripada rumahnya di dunia. Karena selama kita menunggu di alam barzah, kita akan terus bisa melihat surga tersebut dan kita menikmati dari jauh sehingga kita benar-benar menghafalnya tempat itu ya dari semua sisinya, karena pada saat masuk nanti ke surga kita sudah sering melihatnya sebelumnya di alam barzah. Jadi itu termasuk yang akan diberikan. Kemudian ia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, ini bagi laki-laki dan bagi perempuan mereka akan bergabung dengan suaminya. Kemudian ia juga akan dijaga dari azab kubur. Dan juga fitnah kubur. Gak ada lagi pertanyaan mungkar nakir. Gak ada lagi gangguan di kuburan tersebut. Dan ia juga akan diberikan aman dari kejadian atau ketakutan besar pada hari kiamat. Maksudnya pada saat dibangkitkan hari kiamat kan orang pada ketakutan. Karena cukup banyak di awal-awal ayat Al-Quran di surah Al-Qiyamah. Kemudian dalam surah Al-Hajj banyak dijelaskan tentang masalah kondisi keadaan kiamat tersebut. Ya, bagaimana Allah gambarkan pada saat itu anak-anak kecil bisa beruban, wanita yang menyusui atau hamil bisa melepaskan bayinya atau melahirkan. Kalian melihat orang-orang sempoyongan seperti orang mabuk tapi sebenarnya tidak, karena itu azab Allah sangat pedih. Lalu Nabi SAW gambarkan bagaimana matahari itu sangat dekat dengan manusia sampai 1 mil. Dan perawi hadits mengatakan 1 mil ini saya tidak tahu apakah jarak perjalanan yang 1,5 kilometer atau ya 1 mil seperti dengan bahasa orang-orang Arab asli. Mereka mengatakan mil itu kalau kayu celaknya itu akan diletakkan di mata dan sudah sangat dekat, itu namanya mil dalam bahasa Arab. Maka kemungkinan besar matahari akan sedekat itu ya dengan manusia. Maka mereka kata Nabi SAW akan tenggelam dengan keringatnya atau peluhnya sendiri sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggelam. Nabi SAW memberikan gambaran dengan tangan beliau ke mulutnya atau ke dagunya. Maka itu tergantung kadar dosanya. Nah, orang-orang beriman termasuk orang mati syahid akan diselamatkan dari ketakutan-ketakutan tersebut. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan bahwasanya akan ada orang dibangkitkan hari kiamat dengan wajahnya jalan di mahsyar itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian heran? Sungguh demi zat yang mengutusku dengan kebenaran atau demi Allah, zat Allah yang telah membuat mereka bisa jalan di muka bumi dengan kedua telapak kaki akan mampu membuat mereka jalan dengan wajah mereka di mahsyar nanti
dan mereka akan menghindari duri-duri di mahsyar dengan wajah mereka. Dan sekian banyak pemandangan yang menghirukan dan memilukan, ya. Seperti orang juga yang menolak bayar zakat akan dililit di mahsyar sebelum masuk ke neraka dengan hartanya sendiri yang berbentuk ular botak, ya, karena kerasnya bisahnya yang melilit tubuhnya sambil matok-matok kepalanya mengatakan, akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu. Terus dan sekian banyak pemandangan. Nah, orang-orang yang mati syahid tidak akan merasakan dan melihat semua itu. Ya, mereka akan terselamatkan dari semua itu. Selanjutnya dipasangkan di kepalanya mahkota kehormatan yang satu butir mutiaranya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi maksudnya akan diberikan mahkota di kepalanya yang mahkota ini nanti akan ada banyak perhiasan atau mutiara-mutiara yang memang dia akan lebih baik, satunya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, dan penuh dengan mutiara atau yakut yang sangat indah. Yang terakhir, dia akan mendapatkan atau bisa memberikan 70 orang keluarganya selamat dari api neraka atau memberikan syafaat untuk 70 keluarganya. Selama keluarganya itu adalah atau orang yang dia kenal adalah orang-orang muslim, bukan orang kafir, maka boleh dia tunjuk untuk masuk ke dalam surga. Ya, ini berarti keutamaan yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkan dirinya dan mendapatkan kemuliaan, tapi juga bisa menyelamatkan orang lain. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan pernah Abdullah bin Mas'ud lagi sakit keras, begitu juga dengan Sa'ad pada saat sakit keras, ya, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi SAW sempat menjenguk, lalu kemudian menyebutkan beberapa petuah beliau dan nasihat beliau. Namun pada saat itu beberapa atau disebutkan dalam riwayat bahwasanya istri atau keluarga daripada sahabat-sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami berharap dia mati di medan perang agar kami termasuk bisa mendapatkan syafaatnya. Jadi mereka sangat mengetahui tentang keutamaan hal tersebut. Jadi baik sang suami ataupun istri, dua-duanya berharap ya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa mati syahid tidak terlepas pada orang yang tidak terbatas pada orang yang mati di medan perang saja. Sekalipun ini adalah jenis mati syahid yang paling utama. Nanti akan kita jelaskan masalah itu ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, mati syahid cukup banyak jenisnya, akan kita bahas nanti di penghujung bahasan kita. Namun saya ingin menyebutkan dulu tentang keutamaan mati syahid, terutama mati di medan perang. Dan nanti juga akan kita jelaskan perbedaannya seperti apa sih antara orang yang mati syahid di medan perang dengan orang yang mati syahid lainnya. Karena ada orang yang mati kebakaran, kena runtuhan, orang mati tenggelam, perempuan yang mati melahirkan, orang yang membela kehormatannya atau hartanya atau keluarganya. Itu semua dianggap orang-orang yang mati kena wabah. Itu semua kena mati syahid. Ya, di itu mati syahid, tapi pahalanya tidak sama dengan orang yang mati di medan perang. Ya. Baik, saya akan bacakan dulu hadis tentang masalah keutamaan mati syahid dari buku Sahih Targhib Tarhib. Ada bab khusus dalam kitab jihad, bab ke-14, anjuran mati syahid. Ini kata Al-Mudri rahimahullah, anjuran mati syahid. Artinya ini ditekankan agar setiap muslim berharap mengejar keutamaan ini dan keutamaan para syuhada. Hadis pertamanya dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji ila dunya wa inna lahu ma 'ala al-ardi min syai' illa asy-syahid fa innahu yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayuqtala 10 marrat lima yara min al-karamati wa fi riwayah lima yara min fadli syahada. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ia ingin kembali ke dunia lagi. Tidak ada lagi penghuni surga yang masuk ke surga masih berharap kembali ke dunia. Sudah cukup masuk surga saja. Kecuali dikatakan dan memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ia ingin kembali ke dunia dan memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi. Maksudnya kembali lagi ke dunia lalu menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling sukses, jadi raja. Kalau orang sudah masuk surga tidak berharap lagi kembali ke dunia. Walaupun dikasih kau kembali ke dunia ya, tapi jadi raja, jadi presiden, jadi orang terkaya, dia sudah nggak mau lagi. Kata Nabi SAW, kecuali orang yang mati syahid. Ini saja ahli surga yang ingin kembali ke dunia. Apakah untuk mendapatkan jabatan-jabatan, kedudukan dan harta? Jawabannya tidak. Ya, sesungguhnya ia berangan-angan kembali ke dunia agar dibunuh di jalan Allah 10 kali. Jadi orang yang mati syahid itu berharap kemudian bukan untuk makan, minum, dapat jabatan, tidak. Supaya merasakan lagi tusukan pedang itu, penggalan lehernya, kena bomnya, itu yang dia kejar. Bahkan kata Nabi SAW 10 kali.
karena kemuliaan yang dilihatnya dari balasan yang diberikan kepada orang yang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi. Berarti teman-teman sekalian, apa yang selama ini syaitan tanamkan agar kita khawatir mati syahid, karena melihat tadi saya bilang kerusakan fisik, kejamnya proses pembunuhannya, semua ini teman-teman sekalian hanya bisikan syaitan yang membuat kita takut. Tapi Islam datang sudah menjelaskan, tidak usah khawatir. Kalau sudah meninggal kita tidak, atau proses meninggal kita hanya melihat tadi malaikat maut mencabut ruh dan selesai. Mereka tidak akan lagi peduli dan merasakan tentang masalah fisik-fisik mereka yang disakiti itu. Itu yang menjadi data dan fakta yang sudah kita lihat sama-sama realitanya di lapangan ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat nomor 2 dengan sanad sahih juga, masih dari Anas juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birrajuli min ahli jannati fayaqulu Allahu lah ya ibna Adam kaifa wajadta manzilaka fayaqulu ay rabbi khairu manzilin fayaqul sal wa tamanna فيقول وما أسألك وأتمنى أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. Kata Nabi SAW, nanti didatangkan seorang penghuni surga. Ini orang mati syahid di jalan Allah. Didatangkan. Lalu Allah berfirman kepadanya, wahai anak Adam, orang yang mati syahid ini, bagaimana engkau mendapati tempat tinggalmu sebagai balasan? Istanamu bagaimana? Cukup gak? Puas gak? Maka ia menjawab, sungguh ya Rabb, sebaik-baik tempat tinggal, indah sekali, sempurna sekali, enggak ada yang lebih bagus daripada ini. Jadi dia memuji begitu. Maka Allah berfirman, sekarang saya berikan izin kamu minta dan berharaplah. Ada lagi yang kau ingin? Bilang, saya akan kasih semuanya. Ini orang mati syahid, sudah masuk surga, masih dikasih kesempatan minta tambahan. Silakan minta tambahan. Lalu ia berkata, apa yang harus aku mohon padamu ya Allah? Dan apa yang aku harus harapkan? Karena sudah tidak tahu harus berpikir apa. Karena indahnya istana, dayang-dayang, pelayan-pelayan, permadani, luar biasa. Nikmat yang luar biasa dan selamanya, kekal selamanya. Ya. Maka karena dia melihat Allah Azza wa Jal tetap menekankan pada dia, mintalah, berharaplah. Supaya saya kasih lagi kamu tambahan. Maka kata Nabi SAW, dia mengatakan, aku hanya mohon kepadamu kalau begitu ya Allah, untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk makan lagi, untuk bekerja lagi, untuk nikah lagi, atau apalah gitu ya. Maka dia katakan agar aku dibunuh di jalanmu 10 kali. Karena besarnya keutamaan mati syahid. Ya, jadi beliau berharap, orang ini mati syahid berharap kembali ke dunia agar dibunuh lagi, diberikan seperti yang didapatkan orang mati syahid, lalu begitu terus terulang 10 kali. Jadi tidak lagi mereka pikirkan tentang masalah prosesinya. Jadi prosesi kematian itu teman-teman hanya untuk bahan ceritanya orang saja. Orang ini mati karena sakit kronis, jantung, kanker, tabrakan, meledak di pesawat. Cerita orang. Intinya sebenarnya mati. Di saat itu, tempat itu harus mati. Mau nggak mau? Karena ajal sudah datang. Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang tidak akan dimajukan atau diterlambatkan sesaat pun. Jadi mau nggak mau kita akan mati di waktu dan tempat itu. Bagaimanapun kondisinya. Maka beruntunglah orang yang ditutup dengan mati syahid. Dan Nabi SAW sendiri menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ini hadis ketiga dalam bab ini, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, beliau mengucapkan untuk memastikan dan menekankan pentingnya orang mati syahid dan bagaimana memang betul-betul mereka berharap setelah mati hidup lagi untuk terbunuh lagi. Karena mereka lihat bagaimana besarnya balasan hanya dengan tusukan musuh, kena satu peluru, kena satu bom, ternyata dapatnya seperti ini, kenapa nggak mati aja gitu. Kata Nabi SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadi lawadittu an agzuwa fi sabilillahi fa uqtal thumma agzuwa fa uqtal thumma agzuwa fa uqtal. Demi zat yang jiwa Muhammad yang ada di tangannya, beliau bersumpah tuh atas nama Allah untuk diri beliau sendiri. Beliau mengatakan, sungguh aku benar-benar ingin berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh. Kemudian berperang lagi, lalu terbunuh. Kemudian berperang lagi dan terbunuh. Terus saja begitu. Nabi SAW sebutkan sampai 3 kali. Artinya begini loh, benar-benar orang mati syahid itu sangat mulia. Jangan sia-siakan. Aku aja berharap bisa terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi ini pendapat beliau pribadi. Beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan pada diri Nabi SAW pada saat meninggal dengan banyak kemuliaan. Meninggal sebagai dalam keadaan iman, meninggal sebagai seorang nabi, dan meninggal mati syahid.
karena salah satu penyebab beliau meninggal itu racun yang diberikan oleh orang Yahudi pada saat perang Khaybar. Pada saat perang Khaybar. Maka kemungkinan sebab kematian beliau adalah karena juga salah satunya selain ajal datang, sebabnya karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi tersebut dengan racun yang mereka kasih di kambing atau di domba yang dihidangkan pada saat pembebasan Khaybar itu sendiri. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ini riwayat juga yang sahih dinukil dalam bab yang sama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara anna al-jihad fi sabilillah wal iman billah afdal al-amal. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبرائيل فقال لي ذلك. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat. Lalu beliau menyebutkan tentang keutamaan jihad dan keutamaan iman di jalan Allah yang merupakan amal yang paling afdal. Beriman kepada Allah lalu berjihad di jalan Allah. Lalu seseorang berdiri atau seorang laki-laki berdiri mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku terbunuh dalam medan perang di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku semua akan dihapuskan? Kata Nabi SAW, iya. Tapi jika kamu dibunuh di jalan Allah sedangkan kamu sabar, ya tidak berkeluh kesah dan juga mengharapkan pahala, dan kamu terus maju menyerang musuh tanpa mundur sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi kepada orang itu, bagaimana tadi yang kamu tanyakan? Coba ulangi lagi. Orang itu mengatakan yang kedua kalinya, bagaimana menurut anda kalau aku dibunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosa aku akan dihapuskan? Kata Nabi SAW, iya. Jika kamu dibunuh sedangkan kamu sabar dan berharap pahala, maju dan tidak akan pernah mundur. Kecuali hutang. Karena sungguhnya Jibril baru saja menyampaikan kepadaku hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini dikuatkan juga dengan hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yukfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain." Diampuni dosa-dosa orang yang mati syahid semuanya kecuali utangnya. Baik, kita coba gali lebih dalam tentang masalah hadis ini tentunya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita gambaran setelah iman kepada Allah, amal yang paling afdal adalah jihad. Ya, jihad ini sangat afdal, mulia sekali, terutama bagi kaum laki-laki tentunya ya. Apakah boleh perempuan ikut berperang? Boleh saja. Di saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka bisa ikut, karena Nabi SAW setiap kali pergi berperang dari semua perang beliau mengizinkan 20 sampai 20 sekian para wanita yang ikut. Tapi mereka memang berfungsi mengobati orang-orang yang luka, membuat masakan. Kadang-kadang mereka ikut berperang. Ya, sebagaimana Aisyah mengatakan dalam salah satu peperangan Nabi SAW, kami para wanita sibuk memberikan air minum kepada para mujahidin, gitu kan, dan mengobati para orang-orang yang luka. Ada juga ikut berperang seperti Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, ya, di mana wanita ini sangat tertanam iman dalam hatinya sehingga dia pada saat dikumandangkan jihad di masa Nabi SAW, dia motivasi suami dan anak-anak laki-lakinya untuk pergi berperang dan mati syahid. Dan kata Nabi SAW, di Uhud, di lokasi Uhud pada saat orang-orang musyrik sedang menyerangku, maka aku temukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkan semua serangan-serangan tersebut dengan pedangnya. Itu terlibat juga gitu kan. Tapi yang dimotivasi, diutamakan adalah kaum laki-laki. Karena kaum perempuan tidak bisa semuanya ikut berperang. Mereka butuh untuk mengurus rumah, mengurus anak-anak, generasi umat yang akan nanti berlanjut lagi, melanjutkan estafet daripada syariat Allah Subhanahu wa taala ke depannya. Maka yang berjuang mencari nafkah, mengantar jenazah, berjihad adalah kaum laki-laki. Dan Nabi SAW mengatakan dalam bab haji dan umrah, pada saat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah atau kami melihat jihad adalah amal yang mulia sekali, besar sekali keutamaannya. Dari sekian banyak penyampaian anda, luar biasa keutamaannya. Apakah kami para wanita boleh berjihad? Kata Nabi SAW, kalian berjihad ya, yang tidak ada peperangan dalamnya, yaitu haji dan umrah. Jadi kalau pergi haji dan umrah itu seperti pahala jihad bagi para wanita. Jadi sini lebih fokus kepada laki-laki sebenarnya, tapi perempuan masih dibolehkan kalaupun dia ikut berperang ya, tapi diprioritaskan laki-laki.
Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah bagaimana jihad kalau mengikuti syaratnya dan dia terbunuh mati syahid. Di sini kata Nabi SAW, sabiran muhtasiba. Sabirun muhtasib artinya dia sabar dan mengharapkan pahalanya. Sabar dan mengharapkan pahalanya. Apa itu sabar? Artinya dia betul-betul menikmati prosesnya. Kenapa sih orang meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, mungkin susah dapat kamar mandi, kadang-kadang suka dapat makanan, dia sabar, dia nikmati saja, ya apa yang sedang dilakukan. Seperti orang kalau pergi haji, orang kalau pergi mencari nafkah, ada saya suka dukanya. Nah semua itu banyak punya suka duka, ya. Maka kalau dia bersabar, kemudian muhtasib, dia mengharapkan pahala balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi mukbil ghair mudbir. Terus maju, tidak mau mundur. Ya, dia tidak pernah lari dari kancah peperangan. Kalau dia mati, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan ini satu prinsip dasar dalam Islam, teman-teman. Kita kalau sedang berperang, tujuan utama masuk medan perang mati. Bukan pulang. Jadi kalau antum satu waktu atau Allah SWT mudahkan kita masuk di medan perang, tujuan kita bukan pulang lagi. Bagaimana kita terbunuh di saat itu? Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka kalau pulang mereka tidak terbunuh, maka di antara mereka ada yang sedih, kena luput bagi mereka surga. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, beruntunglah si fulan karena sudah meninggal duluan pada saat terbunuh. Mus'ab bin Umair, ya Hamzah dan para sahabat di perang Uhud. Banyak di antara sahabat-sahabat lain merasa sedih, mengatakan beruntunglah mereka karena sudah pasti depan mata mati dalam keadaan Islam dan iman dan mati syahid. Sementara kami belum tahu bagaimana akhir daripada hidup kami sendiri. Dan imam mati syahid itu diharapkan sekali. Jadi kita masuk medan perang itu perbedaan dasar antara kita pasukan muslimin dengan pasukan orang-orang kafir, karena kita berharap masuk medan perang mati. Tidak berharap lagi kembali, gitu kan? Kalaupun kembali maka akan membawa kemenangan. Makanya Islam tidak kenal namanya kalah. Mati syahid walaupun kita semua terbunuh, berarti itu yang paling mulia dan itu yang tujuan utamanya. Lalu kalau tidak berarti kita menang, karena namanya kalah. Muslimin tidak ada namanya kalah. Bahkan Nabi SAW memasukkan kategori 7 induk dosa besar adalah firar aniz zahf atau minaz zahf. Lari dari kancah peperangan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Sudah masuk dalam medan perang, berperang. Tidak boleh mundur. Tujuannya memang untuk mendapatkan mati syahid dan tidak usah khawatir. Masuk saja, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudah menyebutkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama." Di medan perang. Hai Muhammad, sebenarnya pada saat kau melempar ke arah musuh, bukan kau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan senjata kita ke musuh itu. Sehebat apapun dia, selama kita ikhlas dan kita menyerang karena Allah, bisa saja kita membunuhnya, ya, atau kita yang terbunuh mati syahid. Jadi tidak usah khawatir. Nabi SAW pun dikatakan oleh Allah SWT pada saat beliau menggenggam pasir dan melempar ke musuh, dan akhirnya masuk ke mata-mata musuh yang membuat mereka tidak bisa melihat, itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikannya. Jadi nggak usah khawatir, oh ini pasukannya semuanya ahli bela diri. Enggak, kita juga belajar keterampilan, tapi semampunya. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Umar bin Khattab pada saat mengutus pasukan, beliau mengatakan, ingat secara jumlah fisik musuh kalian dan secara senjata dan persiapan itu musuh kalian lebih hebat daripada kalian. Namun mereka kufur kepada Allah dan maksiat kepada Allah. Maka Allah buat mereka kalah. Senjata kalian adalah lebih sederhana, jumlah kalian lebih sedikit. Selalu begitu jumlah kaum muslimin. Jumlah lebih sedikit, senjata lebih sederhana. Dari dulu itu, bukan baru sekarang. Tapi kalian punya keimanan yang akan membuat kalian akan menang. Kalau kalian maksiat juga kepada Allah, maka pastikan kalian akan dikalahkan oleh mereka, karena mereka lebih banyak dari jumlah dan juga senjata. Itu kaidahnya. Kemudian Nabi SAW menambahkan di saat itu, karena pada saat orang itu dijelaskan, asal kamu sabar, kamu mengharapkan pahala, kamu maju terus dan tidak mundur, kamu akan terhitung mati syahid. Maka Nabi SAW ulangi lagi, tanya lagi, apa tadi yang kamu bilang? Orang itu lalu menjelaskan lagi. Ternyata Jibril AS turun pada saat itu menambahkan informasi kepada Nabi SAW. Maka orang itu mengulangi, kalau saya terbunuh di medan perang, ikhlas karena Allah, apakah diampuni dosa-dosa saya? Kata Nabi SAW, iya, kecuali utang. Nah di sini sedikit kita singgung teman-teman sekalian. Oleh karena itu jangan pernah buka pintu hutang kecuali darurat sekali. Dan harus teman-teman kalau utang diniatkan memang untuk dibayar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang utang dan niat mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Dan siapa utang yang niat tidak mau membayar dari awal, Allah akan persulit. Dan itu sulit bagi dia. Sudah berjuang luar biasa jalan Allah pun diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Maka itu harus dibayar. Oleh karena teman-teman sekalian, jangan utang selama masih mampu. Kecuali darurat sekali. Ya. Kalau darurat baru kita
hutang. Itu pun kita niat dari awal untuk membayarnya ikhlas supaya Allah SWT mudahkan kita membayarnya. Karena ini penting sekali difahami baik-baik, karena tidak akan dihitung atau tidak akan dimaafkan hutang tersebut walaupun dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain juga diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah, Ibnu Abi Amirah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin muslimatin yaqbiduha rabbuha tuhibbu an tarja ilaikum wa inna laha ad-dunya wa ma fiha ghairu syahid." Tidak ada satu jiwa pun muslim yang diwafatkan oleh Allah yang ingin kembali lagi pada kalian di dunia, dan bahwasanya ia kembali dunia juga memiliki dunia dan semua isinya kecuali orang mati syahid. Enggak ada orang berharap kembali ke dunia lagi yang masuk surga kecuali orang mati syahid, tapi bukan untuk mengejar dunia tapi untuk terbunuh lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Abi Amira menukil lagi perkataan Nabi SAW. Nabi mengatakan lanjutannya, wala an uqtala fisabilillah ahabbu ilayya min an yakuna li ahlul wabari wal madar. Kata Nabi SAW, sungguh aku dibunuh di jalan Allah mati syahid lebih baik dan lebih aku sukai daripada aku menguasai seluruh wilayah di muka bumi ini, seluruh wilayah padang pasir badui dan seluruh wilayah perkotaan. Jadi seluruh dunia ini pun tidak akan jadi kecil ya bagi orang yang mati syahid sebagaimana penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam. Dan cukup banyak contoh-contoh tentunya disebutkan oleh Al-Mundhiri tentang masalah bagaimana jenazahnya Ja'far bin Abi Thalib pada saat kedua tangannya dipotong kemudian di perang Mu'tah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Ja'far sekarang sedang terbang dan mengelilingi surganya bersama dengan para malaikat, dan digantikan kedua tangannya yang terpotong itu dengan kedua sayap. Maka keluarlah istilah Ja'far At-Tayyar misalnya ya. Kemudian juga bagaimana diceritakan tentang matinya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Kalau dia tahu besok tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah hari Sabtu akan terjadi perang Uhud, dan beliau tahu itu pasukan Quraisy sudah keluar dengan 3.000 orang dari Mekah, maka beliau semalam suntuk tidak tidur memohon kepada Allah agar dibuat dia orang yang pertama mati syahid dia pada masa itu, dan Allah Subhanahu wa taala ngabulkan permintaannya sampai waktu dikumpulkan jenazah-jenazah tersebut. Nabi SAW berkata kepada Jabir anaknya Abdullah, ala ukhbiru kama qala Allahu li abik, mau enggak saya sampaikan kepada kamu secara live hai Jabir apa yang sedang Tuhanmu Allah berbicara dengan ayahmu, ya, apa yang terjadi di situ. Qultu bala, kata Jabir, tentu ya Rasulullah, ayah saya sudah mati syahid, dan ayahnya pada saat itu betul-betul luka parah, bagian kepalanya bocor, tangannya lagi memegang lukanya, darah semua tubuhnya gitu kan. Dengan kondisi itu Jabir menguburnya, hidup dalam kondisi begitu dikubur, karena orang mati syahid tidak dikafani, tidak dimandikan, begitu saya kondisinya. Yang jelas pada saat itu Nabi SAW waktu sudah dikubur Abdullah bin Haram, kata Nabi kepada Jabir, mau gak saya sampaikan kepada kamu secara live ini, Allah sedang bicara dengan ayahmu sekarang. Maka kata Jabir, tentu. Qala ma kallamallahu ahadan illa min wara'i hijab. Ketahuilah Allah tidak pernah mengajak bicara siapapun di antara hambanya kecuali dari belakang hijab, belum melihat Allah secara langsung. Wa kallama abaka kifahan, tapi Allah mengajak bicara ayahmu secara langsung. Ini kedudukannya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, karena semalam suntuk dia memohon agar mati syahid. Faqala, maka Allah berfirman kepada ayahmu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, tamanna alayya u'tik, minta apa saja, berharap apa saja aku akan berikan kepadamu. Allah berfirman kepada ayahmu itu. Qala ya Rabbi tuhyini fa'uqtalu fika thaniyah. Maka ayahmu mengatakan, wahai Tuhanku, hidupkan aku sekali lagi agar aku terbunuh yang kedua kali di jalanmu. Qala innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Allah mengatakan, sudah aku catatkan sebagai keputusanku atau takdirku bahwasanya mereka kalau sudah meninggal tidak akan kembali lagi ke dunia. Qala, maka dia mengatakan, maksudnya ayahmu hai Jabir, Abdullah bin Haram mengatakan, ya Rabbi fa'ablik min warai, kalau gitu sampaikan tolong informasi tentang kemuliaan mati syahid ini bagi orang-orang yang belum mati, supaya mereka tidak usah takut. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki.
dengan mendapatkan rezeki. Jadi cukup banyak teman-teman sekalian keutamaan-keutamaan kalau kita ingin bahas tentang masalah mati syahid ini. Tapi di antaranya saya ingin tutup dengan ini baru kita masuk kepada jenis-jenis selain mati di medan perang yang masih ada lanjutan di buku kita ya. Yaitu bagaimana kejadian yang mulia terjadi di tahun 53 Hijriah. Perang Uhud itu terjadi di tahun 3 Hijriah, tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah hari Sabtu. 1 tahun sebelumnya kurang lebih, tanggal 15 Ramadan tahun 2 Hijriah terjadi perang Badr. 1 tahun 1 hari, 16 Syawal tahun depannya terjadi perang Uhud. Nah waktu perang Uhud terbunuhlah 70 orang syuhada lalu dikuburlah mereka. Nabi SAW menyuruh para syuhada dikubur dalam satu liang lahat ditumpuk mereka. Para syuhada tersebut. Dan Nabi SAW menyuruh orang yang paling banyak hafalan Qur'annya untuk paling bawah. Kemudian baru di atasnya dan seterusnya. Dikubur satu kubur. Itu keluarlah fatwa tentang bolehnya menguburkan dalam satu liang lahat beberapa jenazah muslim gitu ya. Intinya teman-teman sekalian, waktu sudah dikubur, Abdullah bin Haram tadi yang kita baru ceritakan ayahnya Jabir radhiyallahu anhu yang Allah ajak bicara tanpa hijab. Ini satu kemuliaan yang luar biasa gitu. Dikubur dengan besannya dia bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini juga orang yang pincang. Di perang Badr dia nggak sempat ikut perang karena anak-anaknya mengatakan ya Rasulullah ayah kami pincang tolong jangan izinkan berperang. Maka Nabi SAW tahan Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Tapi di perang Uhud dia datang lagi. Dia mengatakan Rasulullah saya mau berperang. Anak-anaknya datang mengatakan wahai Rasulullah jangan izinkan ayah kami. Maka Amr bin Jamuh mengatakan ya Rasulullah apakah pincang kakiku menghalangiku masuk ke dalam surga? Izinkan aku berperang. Maka diizinkan akhirnya terbunuh mati syahid. Dan dikubur bersama dengan besannya Abdullah bin Haram atau ayahnya Jabir radhiyallahu anhu. Di tahun 3 Hijriah. Tahun 53 Hijriah. Ya, di masa kerajaannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ditemukan sumber mata air di sekitar lokasi syuhada Uhud. Lokasi situ ditemukan sumber mata dan ini mata air dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Waktu itu mereka belum ada pipa kayak kita sekarang atau mungkin kita bisa buat apalah ya saluran-saluran air yang lebih canggih lagi mungkin dengan mesin didorong dan segala macam belum ada di masa itu. Maka mereka harus membuat garis, menggali dan membuat garis supaya mudah mengalirkan air ke kota Madinah dan itu harus melewati kuburan para syuhada. Terjadilah diskusi di antara para sahabat kira-kira seperti apa. Maka kesimpulannya mereka sepakat boleh kuburan syuhada dibongkar dipindahkan. Ya, jadi lokasi sekarang syuhada Uhud kalau Bapak Ibu lagi pasti ke lokasi perang Uhud itu bukan di situ awalnya dikuburkan tapi sudah dipindahkan. Yang jelas dipindahkanlah. Kata Jabir, pada saat saya menggali kuburan ayah saya menemukan ayah saya Abdullah bin Haram tadi yang kita baru ceritakan kisahnya ini itu dikatakan masih sama bajunya. Setelah 50 tahun, bajunya masih sama. Baju jubah warna putih, garis-garis hitam. Dan tangannya masih memegang luka di kepalanya yang bocor kepalanya itu. Pada saat tangannya saya pindahkan, ngucurin darah. Kemudian dia kembali lagi pegang kepalanya. Itu masih dalam kondisi mati. Gitu kan. Itu kata Abdullah, kata Jabir menceritakan tentang ayahnya Abdullah. Ini semua buku sejarah Islam menjelaskan riwayat ini. Begitu juga ada yang menukil ya riwayat tentang Hamzah radhiyallahu anhu sempat jempolnya kena cangkul orang yang mau menggali kembali kuburan baru dan itu masih mengeluarkan darah. Itu terjelas fakta gitu ya bahwasanya syuhada tidak hancur jasadnya dimakan oleh tanah selain para nabi-nabi juga para syuhada. Jadi mereka memang sangat mulia. Sekarang tidak asing di masa kita sekarang lebih gampang lagi kita melihatnya ya fakta-fakta seperti ini karena di masa sekarang kita kamera segala macam ada ya. Kalau kita searching di Google tentang orang-orang mati syahid, oh ada yang mati senyum, ada yang mati. Ini baru beberapa waktu lalu saya sempat minta sama tim siapkan, ditemukan ada orang yang mati syahid di Palestina, di Gaza, wajahnya bercahaya waktu ditemukan, kuburan yang dibuka. Keluar kayak cahaya terang, kayak ada lampunya gitu ya. Ya itu tidak ada rekayasa. Orang yang meninggal terus bisa senyum sendiri itu nggak mungkin itu. Itu bukan rekayasa, itu memang sudah disebutkan. Karena mereka gembira melihat apa yang mereka lihat itu. Dan ada juga orang yang mati syahid kalau tidak salah di Syria beberapa waktu yang lalu. Dia dalam kondisi lagi sakarat darahnya keluar dalam bahasa Arab dia ngomong. Saya lihat cuplikannya berulang-ulang saya lihat itu. Karena luar biasa gitu. Dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku kalau kalian lihat apa yang sedang saya lihat. Saya sedang melihat surga luasnya luas langit dan bumi. Dia sambil ngomong sambil senyum. Sambil aja sampai dia meninggal dunia gitu. Orang di sekitarnya mendengarkan tuh. Sampai dia senyum. Wahai saudaraku kalau kalian lihat apa yang saya lihat. Dia terus motivasi gitu. Untuk dia ceritakan sampai dia
keluar ruhnya. Itu semua fakta-fakta yang disebutkan dan data-data yang ada gitu. Itu kita bisa lihat searching setiap saat. Teman-teman sekalian. Jadi memang mereka punya kemuliaan di dunia juga dengan tidak dihancurkan jasadnya oleh tanah tersebut, ya. Dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan. Kalau kita ingin bahas maka tidak akan cukup sejam, 2 jam, bahkan sehari membahas, karena hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah khusus mati syahid saja dari halaman 207 sampai 230 sekian, ya. Ini puluhan lembar berhubungan dengan masalah. Nanti Bapak Ibu bisa kembali ke buku Sahih At-Targhib Tarhib insyaallah di kitab jihad di bab mati syahid, itu cukup panjang lebar. Baik, saya akan lanjutkan apa yang ditulis oleh penulis di sini. Ditambahkan, beliau mengatakan bahwasanya orang yang mati syahid di jalan Allah bukan hanya karena berperang di jalan Allah saja, tetapi akan bisa mendapatkan jenis mati syahid yang lainnya, tetapi tetap mati di medan perang lebih utama. Di antara hadis yang diangkat oleh beliau, hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani, bagian pegang bukunya di halaman 45, ya. Yaitu sabda Nabi SAW, al-qatlu fi sabilillahi syahadah, wal-ta'unu syahadah, wal-gharaku syahadah, wal-batnu syahadah, wal-harqu syahadah, wal-sullu wal-nufasa'u yajurruha waladuha bisururihi ilal jannah. Terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah syahid. Mati karena kena wabah taun adalah syahid. Wabah taun, wabah yang masyhur di masa Nabi SAW dan terkenal, ya. Sebagian terjemahan saya lihat ada disebutkan wabah pes, tapi saya tidak tahu apa itu. Tapi yang jelas dalam bahasa Arab taun. Sebagian fatwa ulama menyebutkan bahwasanya kemarin waktu ada corona juga dianggap seperti taun, ya. Makanya ada fatwa ulama mengatakan orang yang mati karena corona kemarin dianggap mati syahid. Jadi orang yang mati karena wabah, ya, taun adalah syahid. Mati tenggelam adalah syahid. Jadi orang tenggelam di lautan itu juga mati syahid, pesawat yang jatuh segala macam. Kalau dia muslim, kita berharap dia mendapatkan keutamaan itu. Kemudian mati karena sakit perut, semua jenis penyakit perut adalah syahid, ya. Kemudian mati karena terbakar adalah syahid, ya. Dan mati karena penyakit TBC adalah syahid. Juga wanita yang meninggal di masa nifasnya, anaknya akan menyeretnya dengan ari-arinya menuju ke surga. Artinya selama dia meninggal masih melahirkan atau di masa nifas, maka diharapkan juga dia mati syahid. Kalau ada yang bertanya, boleh nggak Ustaz, saya berdoa agar saya dimatikan dengan salah satu mati ini? Maka kami menjawab, tidak usah tentukan jenis matinya. Bilang saja, ya Allah, tutuplah hidupku dengan mati syahid. Begitu saja. Nanti Allah punya cara, gitu kan? Tidak usah pilih, saya mati yang sakit perut aja deh, saya. Enggak, biarkan Allah SWT yang pilih. Karena saya sudah berikan kaidah yang tadi, kita tidak akan rasakan lagi sakit itu, gitu kan? Jadi kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan, ya, apa saja yang Allah mudahkan, ya, apa saja yang Allah mudahkan dari mati-mati syahid tersebut. Baik, sebagian ulama juga ada yang memberikan gambaran tentang masalah kenapa mati-mati ini diberikan julukan syahid. Itu ternyata keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, julukan atau keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang kalian anggap, ya, orang-orang yang mati syahid, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang meninggal terbunuh di jalan Allah. Kata Nabi SAW, kalau begitu orang yang mati syahid di jalan Allah sangat sedikit, orang yang mati syahid sangat sedikit, karena harus berperang dulu. Maka lalu kemudian beliau menyebutkanlah riwayat yang baru saja kita bacakan, kalau orang mati karena wabah, orang mati karena tenggelam, orang mati karena penyakit perut. Ada riwayat-riwayat lain juga yang menyebutkan orang yang mati karena penyakit rusuk, dirusuknya. Entah itu penyakit apa, ya, tapi yang jelas kalau karena dirusuknya pun dia terhitung mati syahid. Ada riwayat lain juga yang menjelaskan, dan riwayat-riwayat yang sahih, bahwasanya orang yang meninggal karena membela kehormatannya, membela keluarganya, membela hartanya juga mati syahid. Kayak misalnya ada orang yang menyerang kita tiba-tiba, kita lagi jalan dengan istri, dengan anak, kemudian tiba-tiba diserang. Lalu kita membela, melawan, akhirnya kita terbunuh, itu juga mati syahid, ya. Ini juga dianggap mati syahid, tapi tentu kedudukannya tidak sama dengan orang-orang yang mati di medan perang, sebagaimana sudah kita paparkan tadi panjang lebar tentunya. Tapi yang jelas ini salah satu kemuliaan yang Allah SWT mudahkan untuk orang mendapatkan mati syahid, ya. Tentu di sini teman-teman sekalian tidak perlu muncul lagi syubhat di pikiran kita mengatakan, oh bagaimana kalau orang itu banyak dosanya, lalu kemudian dia mati tabrakan, dia mati tenggelam. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Karena taubat dalam Islam hitungan detik, kan ya? Hitungan detik. Bisa saja orang tiba-tiba bertaubat
dia keluar dari sebuah tempat yang haram, kemudian Allah karunia mati, itu bukan mustahil, itu kuasa Allah SWT. Allah memilih siapapun di antara hamba-hamba yang dia inginkan, gitu ya. Itu yang kita harapkan, ya, bisa Allah SWT berikan kepada mereka. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma ta'uduna syuhada'u fikum?" Siapa saja yang kalian anggap sebagai syuhada di antara kalian? Qalu ya Rasulullah, man qutila fisabilillah fa huwa syahid. Wahai Rasulullah, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia dianggap syahid. Qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu syuhada umatku sangat sedikit. Qalu faman ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, kalau begitu siapa saja yang mati syahid ya Rasulullah? Qala man qutila fisabilillah fa huwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah maka dia syahid. Dan mati di jalan Allah ini tidak harus di medan perang, kayak lagi cari nafkah, lagi keluar menuntut ilmu, kan semua di jalan Allah namanya. Wa man mata fisabilillah fa huwa syahid, ya. Jadi siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia lagi keluar menuntut ilmu, lagi cari nafkah, dibunuh sama orang, itu dianggap syahid. Wa man mata fisabilillah fa huwa syahid. Dan siapa yang mati sementara lagi aktivitas di jalan Allah, menuntut ilmu, dia bukan dibunuh, mati saja ajalnya datang, maka juga dianggap syahid. Wa man mata fit ta'uni fa huwa syahid. Siapa yang mati dalam kondisi kena wabah ta'un atau wabah yang merata, maka dia syahid. Wa man mata minal batni fa huwa syahid. Siapa yang meninggal dalam kondisi sakit perut juga dianggap syahid. Qala Ibnu Miqsam, asyhadu ala abika, yakni Aba Salih annahu qala wal ghariqu syahid. Lalu perawi mengatakan, dan aku bersaksi juga bahwasanya ada tambahannya, orang yang tenggelam juga dianggap mati syahid. Dalam riwayat lain juga ditambahkan, riwayat yang sahih, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan asyhada'u khamsa, orang yang mati syahid ada 5, al-mat'unu, orang yang kena wabah taun, wal batnu wal mabtun, dan orang yang kena penyakit perut, wal ghariq, orang yang tenggelam, wa sahibul hadmi, dan orang yang ditimpa bangunan rubuh, runtuhan, ya. Jadi teman-teman kita di Gaza itu dapat banyak sekali keutamaan. Sudah kena runtuhan, diserang oleh musuh, terbunuh dengan peluru musuh, maka itu semua berkumpul banyak keutamaan bagi mereka. Wasyahidu fisabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ini tentunya. Terakhir yang diangkat oleh penulis adalah hadis Nabi SAW di halaman 45. Ini bahasan penutupannya, yaitu sabda Nabi SAW. Ini masih berhubungan dengan keutamaan orang mati syahid. Kata beliau, kemudian Nabi SAW memberitahukan keadaan mereka sesudah kematian para syuhada itu. Beliau bersabda, inna arwaha syuhada'i fi tayrin khudrin ta'aluqu min thamaril jannah. Sesungguhnya arwah para syuhada berada dalam perut burung hijau yang memakan buah-buahan dari surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalam riwayat lain, ruh-ruh para syuhada berada di punuknya atau di pelatuknya burung yang berwarna hijau. Bagaimana? Allahu alam, kita tidak tahu. Tapi itu akan terbang mengelilingi surga, kemudian akan kembali ke sarang-sarangnya yang bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita jelaskan, Ja'far pun radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW yang merupakan kakak Ali bin Abi Thalib, lebih tua 10 tahun dari Ali, itu mati syahid di perang Mu'tah. Nabi SAW bilang, saya diperlihatkan Ja'far sedang terbang bersama para malaikat mengelilingi surga, dan kedua tangannya yang terpotong diganti sayap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang mereka menikmati surga, tapi memang belum bisa masuk ke dalam surga, karena itu nanti akan terjadi di hari kiamat. Allahu a'lam. Ini bahasanya, insyaAllah kalau ada yang punya pertanyaan silakan nanti diajukan. Kedepannya kita akan bahas dan lanjutkan poin ke-26, masalah berbakti kepada orang tua dan juga silaturahim, yang merupakan masuk dalam 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.